Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Tasrum, perwakilan dari kelompok 8, akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Jaringan Ad Hoc pada Komputer. Sebelum saya masuk pada inti materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Adnan Nur Alam Nasyirah, kedua Nurhalisa Tasrum, ketiga Sarmila, keempat Rizka Ramid, 5 Esra Kurniawan Boro. Dan dosen pengampu kita, Syul Haq Eskom MPD. Marilah kita masuk pada inti materi. 1. Jaringan ad hoc. Ad hoc merupakan salah satu mode jaringan dalam WLAN, Wireless Local Area Network. Mode ini memungkinkan 2 atau lebih device, komputer atau router, untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung atau dikenal dengan istilah peer-to-peer, tanpa melalui central wireless router atau access point. Ad hoc didasari pada spesifikasi IAAA 802.11. Saat ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n, yang mempunyai data rate up to 300 Mbps and 150 Mbps. Untuk membuat jaringan ad hoc, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu IP address. Pembuat jaringan ad hoc harus menentukan apakah perangkat lain yang terhubung perlu men-set IP statis, atau IP didapatkan otomatis melalui protokol DHCP. Apabila saat membuat jaringan ad hoc, komputer telah memiliki IP statis, maka komputer yang akan terhubung perlu mengetahui network ID-nya dan men-set IP yang belum digunakan. Apabila IP tidak berada dalam satu jaringan, tentunya kedua perangkat tidak dapat berkomunikasi. Namun, apabila saat membuat jaringan, ad hoc komputer tidak memiliki IP statis, maka komputer selanjutnya yang ingin dihubungkan hanya perlu men-set IP komputernya dengan DHCP. Otomatis saat terhubung dengan jaringan ad hoc tersebut, komputer akan mendapatkan IP secara otomatis. Kedua, karakteristik ad hoc. 1. Secara mendasar tidak memiliki infrastruktur jaringan. Kedua, self-organizing dan self-managing dikarenakan dukungan infrastruktur yang minim atau bahkan tidak ada, maka node harus mampu mengelola dan memelihara sendiri. Ketiga, mobile. Kebanyakan atau semua node merupakan mobile node. Keempat, topologi jaringan yang berubah-ubah, yang terjadi ketika node bergerak, node yang lain atau baru bergabung, atau beberapa node pergi, atau beberapa rute terputus. Kehilangan konektivitas jaringan adalah hal umum yang sering kali terjadi untuk sementara waktu atau juga tanpa pemberitahuan. Kelima, nirkabel wireless. Node yang mobile, maka komunikasinya harus berupa nirkabel wireless. Keenam, semua node bisa berubah sebuah host atau router di saat sebuah node ingin menghubungi node lain yang berada di luar jangkauan dari sinyal hop-nya. Diperlukan sebuah fungsi routing untuk setiap node. Ketujuh, multi-hop. Ketika node mampu melakukan route traffic untuk node lainnya, maka multi-hop sangat diperlukan. Multi-hop adalah kemampuan yang diperlukan dalam jaringan ad hoc karena single hop dan jaringan ad hoc tidak cukup luas. Hal ini akan membatasi komunikasi antara node.
Kedelapan, pembatasan power. Di saat node berpindah, node tidak dapat konsumsi daya listrik, tapi hanya mengandalkan baterai yang memiliki keterbatasan. Apalagi di saat node mobile mungkin saja akan terhalang oleh dinding atau gedung. 9. Berbagai macam dalam ukuran bisa terjadi dikarenakan network mampu melakukan self-managing dan self-organizing. 10. Heterogenitas. Setiap node boleh saja memiliki kemampuan yang berbeda antara satu node dengan node yang lain. 3. Jenis-jenis jaringan ad hoc. 1. Wireless ad hoc network atau WANET merupakan jaringan ad hoc yang ada di dalam jaringan nirkabel pada perangkat komputer dan laptop. Cara kerja dari WANET hampir sama seperti client dan server, di mana perangkat komputer menerima sekaligus menghasilkan data. Konektivitas jaringan sangat berpengaruh dalam penentuan persebaran node. 2. Mobile ad hoc network atau MANET adalah jaringan ad hoc yang dipakai pada perangkat mobile seperti telepon seluler. MANET dapat terhubung ke segala penjuru secara bebas. Oleh sebab itu, penyebarannya sering berubah dan diteruskan ke lalu lintas jaringan yang tidak terkait. 3. Vehicular ad hoc network atau VANET adalah jaringan ad hoc yang bekerja dari suatu kendaraan dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar kendaraan atau antar kendaraan yang ada di pinggir jalan. Keempat, Internet Based Mobile Ad Hoc Network atau IMANET adalah jaringan ad hoc yang menjembatani node bergerak dengan node Internet Gateway. Penerapannya dapat dilihat pada jaringan infrastruktur suatu wilayah atau perkotaan. 5. Self-Powered Ad Hoc Network atau SPAN adalah jaringan ad hoc yang biaya operasionalnya relatif kecil. Jaringan SPAN memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang manajemen daya energi permanen. Selain itu, terdapat mikrosensor dan teknologi pemrosesan yang dioptimalkan untuk pemakai yang membutuhkan penyebaran informasi secara cepat. Penerapan SPAN biasanya dipakai pada latihan perang. Keenam, jaringan militer atau Tactical IMANETs. Jaringan ini juga dipakai untuk keperluan militer untuk mengetahui lokasi tiap-tiap tentara. Jaringan MANETs fokus pada keamanan, jangkauan dan integrasi jaringan dengan sistem yang sudah ada pada bidang militer. 7. Smartphone Ad Hoc Network atau SPANs adalah jaringan ad hoc yang menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi dalam membangun jaringan peer-to-peer. Jaringan ini tidak bergantung pada operator seluler, titik akses nirkabel dan infrastruktur jaringan tradisional. Keempat, keuntungan ad hoc bagi user. 1. Jaringan ad hoc mendukung mobilitas. Dengan adanya teknologi jaringan ad hoc, kemanapun user berpergian tetap dapat berkomunikasi. 2. Hanya diperlukan dukungan infrastruktur yang minimum. 3. Biaya komunikasi menjadi lebih murah. 4. Munculnya layanan spesifik lokasi. 5. Pengorganisasian menjadi efektif. Yang kelima, kekurangan ad hoc. Jaringan ad hoc banyak dipakai karena memiliki beberapa kelebihan. Jaringan ad hoc dianggap praktis karena tidak membutuhkan kabel dalam proses transmisi. Biaya yang dibutuhkan juga relatif kecil karena hanya menggunakan perangkat wireless di laptop. Selain itu, mudah digunakan dalam file sharing dan konfigurasi. Sayangnya, jumlah jaringan yang bisa terhubung terbatas. Ditambah lagi, proses perpindahan data terbilang cukup lama. Keenam, cara membuat jaringan ad hoc pada Windows.
Pada komputer pertama atau PC1 membuat jaringan. 1. Pastikan bahwa wireless adapter sudah terpasang pada PC atau laptop dan dapat bekerja dengan baik. Buka Start, Control Panel, Network and Internet, Network Connection. 2. Ubah IP pada wireless adapter, klik kanan pada wireless network connection, Properties, pilih IP F4, Properties, isikan nomor IP yang diinginkan serta subnet masknya. Ketiga, buatlah jaringan ad hoc baru dengan membuka kontrol panel, Network and Internet, Network and Sharing Center, pilih Set up New Connection or Network. 4. Pilih ad hoc network. 5. Ikuti panduan setup dengan mengklik Next. 6. Isikan SSID, nama jaringan, tipe keamanan, dan password yang diinginkan. Tidak tersedia apabila memilih nomor authentication. 7. Klik Next, maka proses pembuatan jaringan akan berlangsung. Kedelapan, tekan Close untuk mengakhiri panduan pembuatan jaringan ad hoc. 9. Jaringan-jaringan yang tersedia akan muncul di network status atau sudut kanan bawah jendela. Network yang dibuat sudah terlihat dengan status connection atau terhubung. 10. Klik kanan network tersebut dan pilih status, maka status jaringan beserta nomor IP akan terlihat. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk sesi praktikumnya. Namun perlu teman-teman ketahui, di sini saya menggunakan Windows 10. Jadi, akan sedikit berbeda dengan tampilan yang di slide tadi yang menggunakan Windows 7. Karena di sini saya tidak memiliki Windows 7, jadi saya akan menggunakan Windows 10. Namun, tujuannya tetap sama. Jadi di sini saya akan menggunakan command prompt dalam membuatnya. Pertama, kita di menu searching, kita ketik cmd. Nah, setelah tampil command prompt, kita run as administrator. Nah, kemudian kita yes. Maka jendela command prompt akan terbuka. Berikutnya, sebelum kita membuat jaringan ad hoc, kita harus mengecek apakah perangkat kita atau laptop kita support untuk membuat jaringan ad hoc atau tidak. Caranya dengan perintah nets VLAN show drive. Kemudian kita enter. Nah, setelah di enter maka akan muncul informasi mengenai device perangkat kita. Nah, di sini akan ada terlihat hosted network supported. Jika di sini tulisannya yes, maka perangkat kita support untuk jaringan ad hoc. Jika no, maka perangkat kita tidak support untuk jaringan ad hoc. Nah, setelah mengecek apakah perangkat kita support untuk jaringan ad hoc atau tidak, berikutnya setelah kita mengetahui bahwa perangkat kita support untuk jaringan ad hoc, berikutnya kita langsung membuat jaringan ad hoc tersebut dengan mengetikkan perintah nets VLAN set hosted network mode sama dengan allow. Nah, jadi kita buat modenya itu diizinkan mode allow SSID sama dengan SSID ini adalah nama wireless yang akan tampil pada host kita nanti atau pada klien kita. Jadi saya beri saja sini kelompok 8. Kelompok 8. Kemudian key. Key ini adalah keamanan dari wireless kita nanti. Jadi dalam keamanan wireless, panjang karakternya minimal 8 karakter sampai 32 karakter. Nah,
Di sini karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya hanya memasukkan angka 1 sampai 8 saja. Nah, setelah perintah yang selesai diketik, kita tekan enter. Nah, jika perintah kita berhasil dijalankan, maka akan ada tampilan seperti ini, seperti pada layar. Nah, setelah berhasil membuat ad hoc kita belum langsung tampil kepada klien, melainkan kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Caranya, kita masukkan lagi perintah, yaitu net WLAN start hosted network. Nah, setelah memasukkan perintah net WLAN start hosted network, kemudian kita tekan enter. Nah, jika kita berhasil menjalankan ad hoc yang tadi kita buat, maka akan ada tampilan the hosted network started. Artinya hosted network kita sudah berhasil kita jalankan. Nah, setelah berhasil dijalankan, berikutnya kita mengecek ke sisi klien apakah ad hoc kita sudah tersedia atau SSID kita sudah tersedia untuk dikoneksikan ke klien atau tidak. Berikutnya kita pindah ke sisi klien. Baiklah, pada PC kedua kita akan mengkoneksikannya dengan jaringan yang tadi kita buat. Caranya kita cari terlebih dahulu nama jaringan yang tadi kita buat. Nah, di sini ada kelompok 8. Lalu kita langsung saja mengkonekkannya. Nah, di sini akan meminta autentikasi password. Tadi kita membuat passwordnya 1 sampai 8. Jadi kita masukkan. Nah, berikutnya kita next. Nah, kita tunggu sampai perangkat kita terkoneksi dengan jaringan yang tadi kita buat. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, kita mengecek apakah perangkat kita sudah benar-benar terhubung kepada PC 1 atau tidak. Caranya, kita mengeceknya melalui command prompt. Windows R dan CMD, kemudian kita masukkan perintah IP config. Nah, untuk melihat konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pada wireless LAN adapter WiFi di IP versi 4 address kita telah mendapatkan alamat IP dengan 192.168.137.177 dengan netmask 255.255.255.0. Nah, dan juga kita mendapatkan gateway yaitu 192.168.137.1. Nah, gateway ini yang akan kita cek dengan cara melakukan perintah ping untuk mengecek koneksi. Kita ping ke gateway-nya. Ping ke 192.168.137.1. Kemudian kita enter. Nah, jika berhasil terkoneksi, maka akan ada tampilan TTL seperti ini. Nah, kegunaan dari ad hoc ini juga sangat banyak, seperti sharing data, sharing printer, dan sharing perangkat-perangkat lainnya tanpa menggunakan perangkat ketiga seperti router atau access point. Demikianlah hasil pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.